Bagaimana cara teman-teman untuk menghadapi psikotes. Nah, tentunya kita tahu ya sebelum teman-teman mendapatkan suatu pekerjaan, pastinya ada beberapa tes yang harus dilalui. Salah satunya adalah tes psikotes. Nah, tahukah kalian sebenarnya psikotes itu ada Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gusti Dian Prayogi. Saya adalah seorang praktisi dan juga pengajar di salah satu universitas swasta. Baik, hari ini yang saya sharingkan adalah bagaimana cara teman-teman untuk menghadapi psikotes. Nah, tentunya kita tahu ya sebelum teman-teman mendapatkan suatu pekerjaan, pastinya ada beberapa tes yang harus dilalui. Salah satunya adalah tes psikotes. Nah, tahukah kalian sebenarnya psikotes itu ada beberapa macam. Tapi yang saya akan bahas di sini yang umum aja ya, yang untuk orang-orang kerja. Adapun di sini saya baca bahwa psikotes yang bisa dilakukan dalam pekerjaan itu ada beberapa. Yang pertama ada terkait dengan aritmatik, terkait dengan penalaran, ada juga tes verbal, ada juga tes Pauli atau Kraepelin, ada juga Worteg test, ada juga Draw Amen test, ada juga Army Alpha Intelligence test, serta ada juga menggambar. Nah, seperti itu dia. Di mana masing-masing itu memiliki tujuan-tujuan tertentu ya, tujuan sesuai dengan jenis-jenis tes psikotes yang dilakukan. Guys, di sini saya tidak akan menjelaskan lebih dalam ya psikotes itu satu persatu itu apa tujuannya bagaimana, karena jujur saya bukan seorang ahli psikolog yang memang kompeten dalam bidang itu, tapi saya adalah seorang accounting. Nah, di sini yang akan saya sharingkan kepada kalian adalah pengalaman saya. Bagaimana pengalaman saya ketika saya mengikuti psikotes di beberapa di beberapa lowongan pekerjaan yang pernah saya ikuti. Kebetulan ada beberapa kali saya melakukan psikotes. Yang pertama ketika saya pernah mendaftar di BUMN sekitar tahun 2010, sudah lama ya. Ada juga setelah itu saya juga pernah psikotes ketika saya mendaftar sebagai saya CPNS dan akhirnya lolos. Sebenarnya ketika di BUMN itu salah satu di BUMN yang ada di Indonesia itu saya juga lolos, tapi kebetulan saya lolos duluan untuk yang CPNS, sehingga yang CPNS itu yang saya ambil. Sebenarnya lulus dari tes psikotes itu bukan karena kita pintar tentunya, tapi hanyalah karena pada waktu itu saya merasa karena saya tekun aja mengerjakan psikotes sebelum saya mengikuti. Nah, mungkin bagi kalian yang ingin melamar pekerjaan, saya bisa sharing beberapa kiat yang saya lakukan agar kita bisa lulus psikotes, sehingga kita bisa melanjutkan tes-tes selanjutnya sampai kita diterima dalam pekerjaan yang kita inginkan. Yang pertama, sebelum kita melakukan psikotes, tentunya kita harus memiliki ketenangan, gitu kan? Oleh sebab itu, untuk menciptakan ketenangan itu ada baiknya bahwa sebelum melakukan psikotes itu kita harus berdoa. Dan jangan lupa agar tenang juga, kita harus dari rumah sebelum menuju ke lokasi tempat psikotes, kita juga harus
sarapan, harus makan yang cukup, harus juga tidur yang cukup, istirahat yang cukup di malam harinya. Kenapa? Karena dengan kita kurang tidur itu juga akan mengganggu konsentrasi kita, ya kan? Yang kedua, ketika melakukan psikotes kita juga harus percaya diri serta optimis. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak optimis atau kita pesimis duluan, kita juga tidak akan bisa mengerjakan psikotes itu dengan baik. Karena di pikiran kita kan melayang-layang gitu kan ya, akhirnya kita tidak fokus. Nah itu. Yang kedua, sebelumnya kira-kira beberapa bulan sebelumnya, ketika kita menjadi job seeker, kita harus rajin untuk mengerjakan soal-soal psikotes yang ada pada buku-buku psikotes yang dijual gitu kan, atau enggak kita bisa browsing gitu aja. Karena kenapa? Psikotes itu 1 atau 2 sebenarnya cuma dibolak-balik aja. Misalnya untuk bilangan aritmatika ya, itu ada soal yang namanya soalnya itu adalah barisan dan deret. Nah, untuk soal barisan dan deret itu biasanya polanya ya itu aja. Dengan kita banyak berlatih soal, maka kita hafal, bukan hafal soal, tapi kita hafal pola soalnya gitu. Sehingga ketika kita melakukan kita pas waktunya psikotes, kita sudah bisa dengan lancar mengerjakan psikotes itu. Lalu selanjutnya juga harus fokus dan konsentrasi. Nah, untuk fokus dan konsentrasi tadi sudah saya bicarakan kan. Sebelumnya kita harus istirahat yang cukup. Kita juga harus makan dan minum sebelum kita yang cukup sebelum kita mendatangi lokasi tempat kita psikotes. Selain itu juga kita harus datang dalam keadaan tenang, yakin dan juga semangat. Nah, itu juga akan menambah fokus dan konsentrasi kita. Jadi buat teman-teman yang sedang dalam pencarian pekerjaan atau dalam sebagai job seeker, nah kiat-kiat itu tadi bisa kalian lakukan. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah tadi topik yang bisa saya sharingkan. Semoga apa yang saya sharingkan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang dalam pencarian pekerjaan. Dan jangan lupa jika kalian menginginkan saya untuk membahas topik apa yang menurut kalian menarik, kalian bisa komen pada kolom komen vlog saya ini. Oke ya. Terima kasih untuk sudah menonton sampai habis video ini, dan jangan lupa keep for watching. Jangan lupa like dan subscribe video saya agar saya termotivasi untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang ada di sini. Terima kasih, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.